Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Hari ini akan kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Hari ini yang akan kita bahas adalah muatan IPA, yaitu pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Kita memakai buku pena halaman 131. Oke. Hari ini yang kita bahas tadi adalah pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi, misalnya karena habitatnya rusak atau karena banyak dimanfaatkan manusia. Penurunan populasi berarti penurunan produksi si tanaman atau hewan. Jadi anggapannya itu punah, akan lebih cepat punah. Akibatnya tadi adalah karena habitatnya yang rusak atau rumahnya atau lingkungan tempat tinggalnya yang rusak, atau karena banyak dimanfaatkan manusia. Misalkan kan kayak hutan sekarang pohon-pohonnya banyak ditebang lalu dijadikan perumahan dan sebagainya, itu akan mengakibatkan penurunan populasi. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka dan akan menjadi punah lama-kelamaannya. Nah, terlebih jika tumbuhan dan hewan tersebut termasuk endemik atau hewan endemik atau tumbuhan endemik. Nah, endemik di sini berarti tumbuhan dan hewan tersebut hanya dapat ditemukan di satu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Kan seperti kayak Rafflesia, itu kan adanya di Bengkulu kebanyakannya. Lalu kayak orang utan, itu kan kebanyakannya di daerah Kalimantan dan juga Sumatera. Sedangkan yang lainnya untuk populasinya itu kurang banyak. Nah, di sini ada beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang harus dilestarikan agar tidak punah. Yang kita bahas pertama dulu adalah pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama adalah bunga Padma raksasa. Nah, untuk bunga Padma raksasa ini kita biasanya menyebutnya Rafflesia. Nah, tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah. Mahkota itu kelopaknya itu warnanya kan merah, bagus warnanya. Nah, Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan melakukan penyerbukan pada bunganya. Nah, jadi di sini seperti yang kita tahu kalau Rafflesia itu akan mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian lalat agar membantu dia untuk penyerbukan. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Jadi cukup lama untuk bisa membuat Rafflesia ini tumbuh, yaitu sekitar 9 bulan tadi. Masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari saja. Jadi masa mekarnya awalnya kan dia kuncup sampai dia mekar sampai yang bunganya itu besar, itu waktunya hanya sekitar 5-7 hari aja. Rafflesia merupakan tumbuhan langka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Misalnya, untuk menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Jadi ini peran pemerintah dulu, yaitu adalah dengan menetapkan taman nasional atau taman konservasi, taman yang melindungi, maksudnya melindungi tumbuhan ini dari kepunahan. Nah, selain dari pemerintah, kita sebagai masyarakat juga mempunyai peran untuk melindungi tanaman Rafflesia ini, yaitu dengan mencari informasi tentang tumbuhan tersebut untuk kita pelajari. Jadi kalau kita bisa mencari informasi, oh ini bunga Rafflesia arnoldi ini ya tadi seperti kayak kita tahu aromanya, itu kan berarti kita mencari tahu informasi tentang bunga ini. Kita juga tidak boleh merusak bunga tersebut beserta lingkungan hidupnya. Jadi kita bisa menjaga lingkungannya supaya tidak rusak dan bisa untuk tumbuhan ini bisa tumbuh dengan baik. Lalu yang kedua adalah cendana. Nah, cendana merupakan tumbuhan berkayu
yang mengeluarkan aroma khas wangi. Jadi kayu cendana itu yang dipakai biasanya atau dimanfaatkan karena baunya mempunyai aroma khas, yaitu aromanya itu wangi. Nah, aromanya yang khas dan wangi membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Jadi kayu cendana ini biasanya dipakai atau dimanfaatkan karena baunya tadi yang harum, baunya yang wangi, itu digunakan untuk parfum dan juga aromaterapi. Nah, di sini perannya juga ada peran dari masyarakat dan juga ada peran dari pemerintah. Nah, untuk peran kita sebagai masyarakat dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Jadi kita setidaknya tidak memakai minyak cendana sebagai konsumsi yang banyak. Nah, jadi kalau bisa alternatif lain yang kita pakai. Lalu yang kedua adalah peran pemerintah. Nah, misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan tersebut. Sama juga seperti Rafflesia, ada taman yang bisa dijadikan sebagai perlindungan tumbuhan-tumbuhan langka. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas adalah pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, yang pertama adalah orang utan. Ini sesuai dengan khas kita di Kalimantan. Orang utan kan banyak, apalagi bekantan ya kalau untuk di Kalimantan Selatan. Nah, orang utan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan. Nah, saat ini ancaman kelangsungan hidup orang utan mencakup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Jadi sekarang fungsi hutan yang harusnya dijadikan sebagai tempat berlindung atau tempat hidupnya orang utan itu kebanyakan sudah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, lalu juga ada yang dijadikan sebagai perumahan, lalu ada yang dijadikan sebagai pembukaan jalan, pertambangan, dan sebagainya. Nah, upaya pelestarian terhadap orang utan pun dilakukan seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang utan. Jadi di sini ada kerjasama di mana pemerintah itu mengupayakan supaya adanya pengembalian tempat hidup orang utan itu. Nah, selain itu juga sebagian besar orang utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran-penangkaran khusus. Jadi kan biasanya ada nih yang terjaring perburuan liar. Untuk orang utannya itu biasanya disita, diambil oleh pemerintah untuk diamankan. Jadi dibawa ke penangkaran-penangkaran khusus yang melindungi hewan-hewan langka. Nah, di sini penangkaran orang utan ada di Bukit Lawang, Sumatera, dan juga di Tanjung Puting, Kalimantan. Nah, lalu yang kedua adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Nah, ini biasanya juga dijadikan, kenapa jadi hewan ini jadi langka, biasanya diambil gadingnya atau kayak yang taringnya itu. Nah, itu yang diambil, perburuan liarnya itu yang diambil adalah gadingnya. Sedangkan pada saat dia mengambil pemburu ini mengambil gadingnya ini, dia akan memotong gadingnya, itu akan membuat si gajah ini tidak bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Nah, jadi faktor penyebabnya untuk yang ada di buku di sini adalah antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Nih sama tadi perburuannya itu tadi ya diambil gadingnya, lalu ada juga untuk hutannya atau untuk tempat hidupnya itu dijadikan sebagai pemukiman atau juga perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Jadi ada beberapa yang ditetapkan sebagai tempat konservasi atau tempat perlindungan gajah Sumatera. Contohnya di sini adalah Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Jadi itu merupakan tempat perlindungan untuk gajah Sumatera dan bisa dikembangkan lagi supaya bisa
mempunyai individu-individu baru. Nah, mungkin itu saja penjelasan Ustazah untuk hari ini. Semoga dapat dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.